Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur, bertemu lagi dengan saya. Alhamdulillah masih diberi sehat waras panjang umur. Oke, hari ini saya berada di suatu tempat, di suatu rumah. Itu teman sekaligus saudara ya. Beliau adalah spiritualis yang ahli dalam bidang pengobatan alternatif. Lebih fokusnya itu berarti ke terapi fisik maupun non fisik. Oke, dan ini adalah tempat beliau ya. Kita akan masuk dan akan menemui beliau. Kita akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya tentang perjalanan beliau. Oke, ini adalah tempat beliau. Dan ini di sini ada suatu papan pengobatan alternatif holistik modern Lintang Songo. Beliau bernama Mas Huri SP. Oke. Dan kebetulan beliau lagi santai. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini kebetulan ini adalah beliau. Kang, bagaimana Kang? Sehat? Alhamdulillah. Ini di sini juga ada. Oke. Oke, sedulur ya. Ini adalah beliau. Kita taruh kamera dulu dan kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai sambil ngopi. Oke, saya taruh kamera dulu. Di dalam pas doang. Oke, sedulur. Yuk, yes. Kita udah ngobrol ya. Oke, Mas. Namanya siapa, Mas? Namanya Mas Puri saja. Nah, kita perkenalan dulu ya. Beliau namanya siapa? Mas Puri. Bisa dipanggil Kang Mas Puri. Double Mas. Kang Mas Puri ya. Beliau adalah seorang spiritualis, tapi beliau tidak mau nggak mau dipanggil seorang spiritualis, jadi biasa saja, netral gitu. Dan beliau ahli terapi sedulur ya. Jadi bagi teman-teman yang siapakah yang mau terapi bisa langsung datang ke tempatnya gratis tanpa dipungut biaya. Betul Mas? Betul. Ya, betul. Oke. Jadi santai saja ya, beliau ini orangnya itu netral, slow. Ya, inilah. Oke, di sini saya akan bertanya-tanya tentang perjalanan beliau. Oke kan, jadi sebelum jenengan ibarat kata jadi seorang spiritualis ya. Jadi perjalanannya dulu tuh gimana, perjalanan jenengan itu dari ibarat kata dari nol sampai bisa jadi seperti sekarang gitu. Oh iya. Jadi begini. Faktor ketika seseorang itu menjadi spiritualis itu kan ada beberapa hal. Contoh genetik ya. Ngerti genetik ya? Genetik itu berarti faktor keturunan. Iya, mungkin ayahnya, ibunya, kakeknya itu suka atau cinta atau sering mendalami ilmu batin, sehingga ketika saat itu masih senang-senangnya di dunia spiritual, maka akan melahirkan putra maupun putri yang sama memiliki karakternya. Berarti ibarat ada silsilah dari orang tuanya dulu. Iya, ada. Kalau spiritual, jalur spiritualnya itu kan, kalau di sini kakak saya itu dikenal sebagai seorang dalang, ya ahli spiritualis ya. Iya. Dalang itu mau main aja kan puasa. Ada suatu ritual lah. Iya. Dan adanya ubur rampai yang mungkin orang mengatakan itu saji, tapi bukan saji, itu hanya istilahnya doa berbentuk benda saja. Iya. Nah kemudian dari situlah kemungkinan saya itu dari kecil
ya sudah seneng yang namanya gaib itu Mas. Pingin lihat gaib seperti apa, dengar suaranya gaib apa, dan ternyata memang sejak kecil nuansa kegaiban itu sering terjadi. Contohnya kakak saya itu seorang dalang, kemudian punya keris, azimah dan lain sebagainya yang mungkin tertinggal tertanam, itu kemunculan gaib secara otomatis itu ya kita sering merasakan. Sehingga kemudian jawaban pertanyaan yang jenengan tadi, kok saya kemudian menjadi spiritualis? Iya, maksudnya perjalanannya itu apa? Belajarnya di mana? Nah, itu siapa, gitu, faktornya adalah genetik. 2, senang atau cinta terhadap apa yang akan dilakukan. Kemudian saya belajar awal itu ya termasuk dari keluarga. Dari keluarga sendiri itu. Guru spiritual saya yang pertama namanya Muhammad Sobiri. Itu orang mana? Orang sini, orang Ustadz saya sini iya. Dia mengajarkan bagaimana doa ketika ada halilintar halilintar. Itu sampai hari ini masih sering saya ucapkan manakala ada kilat seret. Kita bacakan doa tersebut. Alhasil nggak jadi der. Jadi cuman klap gitu. Gelundung gitu aja. Itu contoh. Kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saya mempelajari hal-hal itu. Mungkin 1-2 selebihnya, termasuk saya itu pingin bagaimana bisa sholat hajatnya, itu diajarkan sholat hajat itu seperti ini. Kemudian ketika saya pingin ziarah masuk ke sana, kita bacanya asal-asalan ya kan? Nggak etis. Kemudian diajarkan ketika kita masuk ke makbarah, makam wali, tekniknya bagaimana, itu diajarkan. Dan kalimat-kalimat wasilah, hadroh itu ya diajarkan. Nah, dari situlah semangat, antusias jiwa itu terus ada. Pokoknya terus gitu ya. Ibarat kata penasaran terus, pengen bisa gitu. Iya. Nah, pengalaman itu ya sampai hari ini mungkin saya sudah nggak kesana-sana, tapi pinginnya sih tetap terus kita melanglang buana dari satu daerah ke daerah lain. Contoh, kita berguru ke Mbah No ya. Mbah No itu seorang kiai, ulama, bukan pendiri tapi penerus dari Padepokan Putra Mataram yang berada di wilayah Sragen. Sragen berarti Pekalongan, Pak? Ya, Sragen mana? Sragen Solo. Sragen Solo. Iya. Sragen. Iya. Iya. Di sana ya banyak lah yang diajarkan tentang ilmu pengobatan. Itu lama di sana kan? Nah, itu waktu lama dan tidaknya itu ya kita nggak bisa menjelaskan banyak. Karena apa? Gurunya kalau ngajarin tidak harus ketemu. Maksudnya nggak ketemu gimana nih? Ya tidak harus ketemu secara fisik. Ya bukan lewat media TV, radio. Berarti kayak batin, kontak batin itu kan? Iya, istilahnya seperti itu. Berarti jenengan sempat di sana juga kan, ke sana, maksudnya ibarat kata kayak kalau bahasanya santri itu mondok. Iya, berarti. Iya pernah kita ke sana, cuma kita dibekali yang namanya bibitnya ilmu hikmah apa? Yaitu dengan modal ilmu naluri. Nah, ilmu naluri itu apa sih? Nah, kapan-kapan kita bahas. Kalau kita letakkan di sini panjang. Nanti ya kita yang penting bahas perjalanannya Kang Mas Huri ini dulu ya. Jadi kok bisanya jadi seperti ini, seorang spiritualis kan ada perjalanan, nggak mungkin langsung jadi seorang spiritualis kan nggak mungkin, pasti ada cerita perjalanannya. Kemudian guru setelah dari kampung yang semoga sampai hari ini sehat, amin, terus diberikan kesejahteraan, amin. Beliau adalah Ustadz saya, Ustadz Zainal Arifudin Al-Warurji,
yang asal usulnya dari Tegal. Oh, dari Tegal. Iya. Tapi sekarang menetap di sini. Menetap di Kota Batang. Iya. Iya. Beliau juga punya pondok pesantren, Bang? Kalau pondok itu dulu itu milik mertua. Kalau sekarang ya karena lama nggak ketemu, nggak konfirmasi, ya nggak tahu sudah punya pesantren atau belum. Cuma beliau punya majelis taklim, namanya Miftahul Muta'alim. Oh Ya iya. siapapun yang lihat video ini, ya salam aja lah. Iya. Ya. Oke, siapa tahu ada saudara-saudara atau atau murid, ya, murid yang di sana. Ya, salam kangen istilahnya. Iya lah, orang lebih nggak pernah ketemu kan, salam kangen kan. Nah, lebih-lebih sama Gusnya, ya. Iya, betul. Pokoknya assalamualaikum ya Gus. Iya. Oke. Siapa bisa silaturahmi ke sini ya, lebih mantap kan. Oke, lanjut Kang. Terusnya apa namanya, kan itu perjalanan dari apa belajar ke sana gitu ya. Itu berarti dari jenengan belajar sampai sekarang itu berapa tahun kan kira-kira kan? Dari awal belajar. Dari belajar ibarat atau dari kecil lah sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun jenengan? Oh iya berapa tahun ya? Lama. Jenengan belajar kayak gitu waktu kapan, apa masih sekolah kelas berapa atau masih berapa gitu? Saya SD saja sudah buka kitab Yoga Mantra. Orang Jawa ngerti nih. Kitab Yoga Mantra ini. Berarti dari kecil jenengan ya? Iya, ini kitab dari mana? Dari ayah saya. Ayah saya dapat dari mana? Dari ijazah guru-gurunya. Wah, sana Mas, asli dari Jogja. Oh, iya berarti gurunya. Dulu grupnya namanya kalau nggak salah itu keluarga Sabtu Pahing. Kok bisa? Iya, saya nggak ngerti. Mungkin pertemuannya setiap Sabtu Pahing. Iya. Kan? Iya. Oke. Berarti setelah itu berarti dengan mendalami ilmu kayak apa namanya tirakatan ataupun hal-hal yang lain gitu kan. Iya, betul. Sampai sekarang mendalami namanya ilmu alternatif atau pengobatan alternatif dan terapi gitu. Kalau ilmu terapi itu belajar di mana kan? Terapi yang mana? Ya terapi fisik lah. Nah, terapi getar saraf kita menggunakan listrik, yaitu dari Mbah No ya. Dari Mbah No. Kemudian terapi bekam juga dari muridnya Mbah No. Jadi Mbah No itu punya padepokan, kalau nggak salah dewan gurunya ada 33. Iya. Nah, setiap guru memiliki keahlian masing-masing mengajarkan ke saya, termasuk ilmu bagaimana memindahkan penyakit ke media ya. Dan mengobati orang pakai jamas seperti sampean main debus ya. Pakai jamas, pakai besi membara gitu. Iya. Oke. Dan sedulur ya, ini adalah perjalanan Kang Mas Suri, dan mungkin kita akan lanjut ke tahap berikutnya, maksudnya kita akan lihat langsung pas pengobatannya. Jadi pas itu pengobatannya berarti ada berapa macam kan? Ya kita kan merambah ke rupiah juga ya. Ada yang pengobatan fisiknya, maksudnya fisik kayak terapinya. Iya, ada getar saraf, kita menggunakan listrik secara langsung, dan ada bekam, kemudian ada jamas, dan pindah penyakit menggunakan media. Empat macam. Nah, kemudian ada juga terapi gurah hidung. Oh, ada gurah juga? Iya. Oke, mantap juga sedulur ya. Oke, nanti kita akan bahas yang episode selanjutnya. Pokoknya kita akan kupas tuntas perjalanan Kang Mas Suri pokoknya. Jarang-jarang pokoknya bisa ketemu terus ngobrol kayak gini, apalagi kok sampai bisa melihat langsung di saat pengobatannya, itu jarang-jarang. Oke.
Terus ada lagi Kang yang mau disampaikan mengenai jenengan, maksudnya pengalaman suka duka di saat jenengan perjalanan spiritual itu kan. Suka duka perjalanan Iya, maksudnya jenengan berjalan di dunia spiritual itu suka dukanya itu gimana? iya, jadi setiap hal itu pasti ada kata suka dan duka. Memang ketika kita terjun ke dunia spiritual, kita harus siap secara fisik maupun metafisik. Iya. Maksudnya apa? Jualan di teras saja ada saingan. Iya betul, iya betul Kang. Apalagi dunia spiritual. Iya. Lebih-lebih saya punya visi dan misi. Jangan sebut dukun, sehingga saya nggak mau dipanggil mbah, itu nggak mau. Iya. Tetap kita natural apa aja. Ayo, kita apa ya istilahnya, kalau orang kesini pakainya bagus-bagus, yo rapi, oke. Cuma itu nanti menjadi penghalang apa ya kedekatan kita, keakraban kita. Nah, di sini dikatakan suka dan duka. Duka kita ya banyak hal, cuma kalau diceritakan ya pokoknya rumit, panjang, rumit. Iya, betul. Intinya adalah suka dan dukanya. Oke, jadi itu dulur ya. Kalau bagi dulur-dulur yang mungkin masih dalam tahap pembelajaran di dunia spiritual atau mendalam ilmu-ilmu apa gitu ya, itu ya, jadi kita harus benar-benar siap dan niat itu kan ya. Betul. Gitu ya. Pokoknya harus benar-benar fokus lah gitu, jangan setengah-setengah gitu kan ya. Karena kan kita itu terjun di masyarakat sebagai pelayan. Kalau kita hanya sebagai spiritualis pribadi, ya nggak soal lah. Kan hanya pemanfaatannya untuk pribadi saja. Iya. Ya kalau bisa belajar kayak gitu biar bisa manfaat untuk teman, terus saudara, keluarga dan orang lain gitu kan. Pokoknya jangan sampai belajar kayak gitu tapi untuk melukai ataupun merugikan orang lain, itu jangan sampai bisa. Ya. Itu yang menjadi antipati bagi kita. Gitu. Ini terutama ini lagi pada viral ini dukun-dukun yang pada ngawur ini, aduh. Ya bener itu kan. Apalagi bikin hoax ya, artinya sistemasi pengobatan, melayani pasien itu enggak semestinya hanya cari untung, tapi nanti akhiratnya buntung. Jangan sampai. Oke, nanti kita yang di sini akan bahas yang real saja Kang ya. Iya, insyaallah. Oke. Pokoknya saya yakin, insyaallah saya akan ikutin terus perjalanan Kang Masuri. Jadi perjalanan dia di saat pengobatan ataupun yang lainnya, insyaallah saya akan ikutin. Dan pokoknya ikutin terus perjalanan kita ya. Oke Kang, mungkin sekian dulu Kang ya pertanyaan dari saya. Mungkin ada pesan buat sedulur-sedulur semua nih Kang. Ada pesan apa gitu? Ya kemungkinan kalau nanti Mas Iksan Wong Alus itu men-share kegiatan-kegiatan kita termasuk ijazah keilmuan dan lain sebagainya, itu nanti bisa menjadi edukasi untuk jenengan semua, bagaimana menjadi spiritualis yang jujur ya, yang apa adanya, yang tetap akrab dengan si kaya maupun si miskin. Kita samakan pelayanannya. Adapun fee yang diberikan sedikit banyak ya itu kan dari Tuhan, syukuri saja. Oke. Salam santun, sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.